Assalamualaikum sahabat muslim. Kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah Subhanahu wa taala hari yang baik dan penuh berkah. Sebelum memulai video, tekan tombol subscribe dulu kan. Keadaan suatu rakyat sangat ditentukan siapa pemimpinnya. Jika pemimpinnya adalah orang-orang lurus akidahnya, mulia akhlaknya, maka umat yang dipimpinnya pun akan baik. Sebaliknya, jika pemimpin suatu negeri terdiri dari para penjilat, pengkhianat yang senang menjual aset bangsanya kepada asing, tebar fitnah sana-sini, merancang kekacauan, bermuka dua atau munafik, maka bersiaplah, umat akan mengambil tindakan kepadanya. Pemimpin yang miskin moral, tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat, memperkaya diri, korupsi, kolasi, dan nepotisme, berakhlak bejat, tidak akan pernah menemui ketenangan baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Bisa jadi pemimpin semacam itu bahagia dan senang di dunia, tapi kelak di akhirat dia akan merasakan kepedihan akibat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat yang dipimpinnya bisa jadi saat di dunia itu tidak berdaya, karena hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Upaya apapun yang dilakukan umat untuk membela diri selalu saja salah. Kezaliman demi kezaliman selalu dirasakan umat akibat keputusan dan kebijakan dalam menetapkan hukum yang salah. Umat yang dipimpin oleh para pemimpin yang zalim hanya mampu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang segala kesulitan yang dihadapi dan diterima. Pemimpin yang fakir moral adalah pemimpin yang sesat dan menyesatkan umatnya. Terkait pemimpin menyesatkan ini, ada sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW berpesan kepada kami, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah para pemimpin yang menyesatkan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 1551 dan disampaikan oleh beliau jalan periwayatan hadis ini dalam silsilah hadis sahih nomor 1582 dan 1989. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Musnad Al-Faruq dan Al-Munawi rahimahullah dalam At-Taisir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, hadis Al-Imah Al-Muhidlin, para pemimpin yang menyesatkan adalah kuat dan asalnya ada dalam Sahih Muslim. Di antara hal-hal yang Nabi SAW takutkan atas umatnya dan yang paling berhak ditakuti adalah para pemimpin yang menyesatkan. Selain Dajjal, yang paling membuat aku takut atas kalian adalah para pemimpin yang menyesatkan. Sehingga pengertian hadis ini adalah para pemimpin yang menyesatkan termasuk yang paling Nabi SAW takutkan atas umatnya, sehingga mereka lebih dikhawatirkan menurut Nabi SAW atas umatnya dari Dajjal. Imam Al-Munawi rahimahullah menyatakan, Abul Baqa menyatakan bahwa pengertiannya adalah sungguh aku takutkan atas umatku dari selain Dajjal, lebih dari ketakutanku darinya pemimpin yang menyesatkan. Sedangkan Ibnul Arabi menyatakan, ini tidak menafikan hadis yang menyatakan bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Karena sabda Nabi SAW di sini, selain Dajjal, hanyalah disampaikan kepada para sahabatnya, karena yang Nabi takutkan atas mereka lebih dekat dari Dajjal. Sehingga yang dekat dan pasti akan terjadi bagi yang ditakutkan menjadikan ketakutan lebih hebat dari yang jauh yang diperkirakan terjadinya walaupun lebih hebat. Di antara bentuk ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin yang menyesatkan antara lain seperti dalam beberapa penjelasan hadis berikut. Pertama, paling dibenci Allah Subhanahu wa taala dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah adalah paling jauh kedudukannya dari Allah, seorang pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini di atas sangat jelas para pemimpin yang sesat lagi menyesatkan, zalim terhadap umat dipimpinnya, senang menipu rakyat, tidak peduli dengan kepedihan dan kepiluan yang diderita umat. Dialah pemimpin yang sangat dibenci Allah Ta'ala. Adakah hal yang lebih sakit dirasakan daripada dibenci oleh Tuhan pencipta jagat raya ini? Kedua, Allah menelantarkannya pada hari kiamat dan tidak mengampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Dia tidak sudi memandang muka mereka, dia tidak akan membersihkan mereka dari dosa dan noda.
Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Merekalah ia orang tua yang berzina, penguasa yang suka berdusta, dan fakir miskin yang takabur. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas seharusnya menjadi renungan mendalam bagi para pemimpin. Betapa banyak kedustaan yang terlontar dari para pemimpin suatu negeri sekedar untuk menipu rakyatnya. Tak sedikit akibat kedustaan yang dibuat seorang pemimpin, rakyatnya menjadi sengsara dan hidup dalam penderitaan berkepanjangan. Yang ketiga, akan dimasukkan ke dalam neraka serta diharamkan surga baginya. Rasulullah SAW bersabda, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Menipu rakyat dengan bualan janji-janji palsu di negeri ini seperti menjadi makanan harian rakyat umat. Demi memenuhi kepentingan ego dan isi perut syahwat, rakyat harus ditipu dan dikorbankan. Pemimpin yang menipu rakyat bisa saja tertawa hari ini, tertawa atas kecurangannya, tapi mereka tidak sadar neraka di akhirat sudah menantinya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz yang lain disebutkan, lalu ia mati, di mana ketika matinya itu dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan surga baginya. Masih banyak ancaman Allah Ta'ala kepada para pemimpin yang menyesatkan, menzalimi dan menipu rakyatnya. Semua bentuk ancaman yang Allah janjikan kepada para pemimpin berakhlak buruk, mengkhianati, menipu dan menzalimi rakyatnya tidak ada yang ringan. Apalagi jika pemimpin itu bersekongkol dengan kejahatan, dengan segelintir kelompok demi melanggengkan kekuasaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.